perjalanan hidup manusia menghantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Tulisan yang mampu menggerkana peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di kanal YouTube Kalam. Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing rebidunir ing sambikolo. Jangan lupa menyimak sampai habis video ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jangan lupa meninggalkan komentar dari penjelasan kami, sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Di Indonesia, fenomena kesurupan cukup banyak terjadi. Kerap fenomena ini dikaitkan dengan hal-hal mistis atau gaib. Namun, bagaimana ya pandangan dunia medis tentang fenomena kesurupan? Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Fenomena kesurupan sering juga disebut dengan kerasukan atau kemasukan setan. Dipercaya, seseorang bisa kesurupan karena tubuhnya dirasuki atau dikendalikan oleh hal-hal gaib, seperti roh atau hantu. Padahal, menurut medis, kesurupan tergolong salah satu jenis gangguan mental yang disebut possession trance disorder. Possession trance disorder termasuk ke dalam kategori gangguan disosiatif, yakni kategori gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi akan pikiran, memori, identitas diri, kontrol gerakan tubuh, serta lingkungan sekitar. Menurut Badan Kesehatan Dunia, possession trance disorder merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang kehilangan identitas pribadi dan kesadaran akan lingkungannya secara sementara. Umumnya, orang yang mengalami possession trance disorder menunjukkan gejala atau tanda seperti berikut. Kehilangan kendali atas tindakan yang dilakukannya. Kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kehilangan memori atau ingatan. Kehilangan identitas pribadi. Kesulitan berkonsentrasi. Kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Perubahan nada suara. Perubahan perilaku. Keyakinan yang kuat bahwa terjadi perubahan penampilan tubuh. Hingga kini, penyebab possession trance disorder belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga bisa memengaruhi berkembangnya gangguan mental ini, yaitu faktor genetik atau keturunan. Faktor lingkungan dan budaya yang memengaruhi pembentukan watak dan kepribadian seseorang. Stres psikososial, seperti kesulitan ekonomi, kematian kerabat dekat, serta konflik agama atau budaya. Peristiwa traumatis di masa lalu, terutama pada masa anak-anak, misalnya mengalami kekerasan, terlibat dalam perang, atau menyaksikan tindakan histeria. Mengingat kondisi possession trance disorder sering dikaitkan dengan agama, budaya, dan lingkungan, maka untuk mendiagnosis kondisi ini, psikolog atau psikiater tidak akan hanya memeriksa kondisi psikis dan fisik pasien saja, tapi juga latar belakang lingkungan dan budaya di mana pasien dibesarkan. Seseorang baru bisa didiagnosis mengalami possession trance disorder jika ia mengalami gejala-gejala di atas tanpa disengaja, terjadi di luar praktik keagamaan dan budaya, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu, seperti cedera otak, epilepsi, dan efek zat psikoaktif apapun. Apabila pasien memang benar didiagnosis menderita possession trance disorder, umumnya kondisi tersebut akan ditangani dengan kombinasi psikoterapi dan konsumsi obat-obatan. Hingga saat ini, kaitan antara fenomena kesurupan dan gangguan mental masih terus dikaji dan diteliti lebih lanjut. Jadi, apabila kamu mengenal seseorang yang menunjukkan gejala-gejala possession trance disorder seperti di atas, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Itulah sedikit penjelasan dari kami, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Dan terima kasih telah menyimak sampai habis video kami. Kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan, Rahayu Sagung Dumadi, Kalis ing rebidunir ing sambikolo.